Penerimaan kredit luar negeri atau PKLN merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bisa dilakukan BUMN dalam rangka pembangunan Indonesia. Tentu saja, PKLN perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bagi perekonomian Indonesia, terutama yang berasal dari risiko nilai tukar. Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko pinjaman luar negeri, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia terus melakukan upaya perbaikan melalui kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri. PKLN bertujuan untuk menjaga APBN agar tidak terdampak dari sudden shock akibat nilai kredit luar negeri atau KLN dari BUMN dan swasta yang tidak terdata dan terkendali, serta menjaga ekonomi makro agar tetap stabil pada saat terjadi volatilitas yang tinggi dari nilai tukar. Persetujuan PKLN dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan berikut. 1. Pihak yang dimungkinkan mendapatkan pinjaman luar negeri adalah BUMN. Jadi, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD tidak dimungkinkan mendapatkan pinjaman luar negeri. 2. BUMN wajib mendapatkan persetujuan PKLN terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan pinjaman luar negeri. 3. Mekanisme persetujuan PKLN oleh bank, termasuk bank BUMN, tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. 4. Perusahaan swasta tidak wajib mendapatkan persetujuan atas PKLN. Berdasarkan dengan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, ditetapkan prosedur izin PKLN sebagai berikut. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan PKLN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Melalui surat permohonan persetujuan, pemohon melampirkan draft final perjanjian kredit untuk pinjaman luar negeri atau draft final prospektus untuk obligasi global, peruntukan pinjaman atau obligasi, manfaat ekonomi, dan manfaat finansial bagi perusahaan, terms and conditions, dan jadwal dari pencairan pinjaman, pembayaran pokok, dan pembayaran bunga atau kupon, laporan keuangan 3 tahun terakhir, proyeksi cash flow, dan proyeksi laporan keuangan selama masa pinjaman atau obligasi, laporan mitigasi risiko, perubahan nilai tukar, risiko suku bunga, risiko operasional, risiko finansial selama masa pinjaman, dan risiko keterlambatan proyek. 3. Dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap, Kementerian Keuangan akan menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikan kembali permohonan PKLN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. 4. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Bank Indonesia akan bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa PKLN yang diajukan tidak memiliki risiko dan dampak baik terhadap fiskal maupun moneter. 5. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bersama, Menteri Keuangan dapat menerbitkan surat persetujuan PKLN yang disampaikan kepada pemohon setelah mendengar pendapat dari Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. Namun, dalam hal Menteri Keuangan tidak menyetujui, maka Menteri Keuangan akan menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon.